Ratusan warga berkumpul menyambut kedatangan Peggy Setiawan di kampung halamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga mengaku sengaja menunggu kedatangan Peggy yang baru dibebaskan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Peggy Setiawan pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukungnya. Dan masyarakat Saldara, masyarakat Cimaja dan Ketua Pemuda Cimaja, Ketua Pemuda Saldara, saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian, karena berkat doa dan dukungan kalian semua dan pihak keluarga dan semuanya saya bisa kembali ke sini dan saya bisa kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya seperti dulu. Sementara tim kuasa hukum berencana mengajukan tuntutan ganti rugi sejumlah 175 juta rupiah kepada Polda Jawa Barat. Selain nama baiknya tercemar, selama penahanan, Peggy Setiawan juga kehilangan pekerjaan dan penghasilannya sebagai kuli bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan Cakung Cilincing akibat sebuah alat berat yang tengah diangkut truk trailer tersangkut rambu batas ketinggian kendaraan di Koja, Jakarta Utara. Insiden ini bermula ketika truk trailer pengangkut alat berat melaju dari arah Cakung menuju pelabuhan Tanjung Priok. Namun selepas persimpangan Kebon Baru, sopir trailer tak menyadari ada tiang bambu yang melintang di ketinggian sekitar 5 meter. Sehingga saat melewatinya, alat tersangkut hingga kedua tiang rambu batas ketinggian kendaraan nyaris roboh. Setelah 3 jam, truk trailer akhirnya bisa dievakuasi setelah tiang rambu diangkat menggunakan kren berukuran besar. Dari Jakarta, Rizky Valupi, iNews melaporkan. Selebgram asal Bandung diciduk polisi karena mempromosikan situs judi online di media sosial miliknya. Selebgram asal Semarang juga terjerat kasus serupa karena diiming-imingi imbalan sejumlah uang. Polisi menggelandang RV, selebgram asal Bandung, karena telah mempromosikan judi online di media sosial pribadinya. Hasil pemeriksaan, ia sengaja menyebarkan link tautan situs judi online melalui story atau status di media sosialnya. RV mengaku mendapatkan keuntungan antara 2,5 juta sampai 6,5 juta rupiah. Aksinya sudah berlangsung selama 4 bulan. Akibat perbuatannya ia diancam hukuman 10 tahun penjara atau denda 10 miliar sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Status pada Instagram pelaku, di situ ada tautan tentang mengenai judi online. Ketika seseorang mengakses link tersebut, dia akan diarahkan pada link judi online berupa jara playzone.com. Itu merupakan modus operandi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, DW, 19 tahun, selebgram asal Pati ini juga berurusan dengan tim cyber Satreskrim Polrestabes Semarang. Ia ditangkap juga karena mempromosikan situs judi online. Mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta ini mengaku tergiur karena dijanjikan upah 2 juta rupiah per bulannya. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti berupa HP yang digunakan untuk promosi judi online. Dari Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Belasan anak di Purwakarta menjadi korban kekerasan seksual seorang pemuda tetangganya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi para korban dengan uang dan mengajak bermain game. Belasan anak laki-laki di desa dan kecamatan Campaka, Purwakarta, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual seorang pria berinisial AD 32 tahun. Total sementara ada 11 korban yang usianya di bawah 10 tahun. Menurut keterangan korban, aksi bejat pelaku ternyata sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir dengan modus mengajak korban bermain game dan memberikan sejumlah uang. Bahkan pelaku juga mengancam korban agar tidak melaporkan aksi bejatnya ke orang tua mereka. Namun aksi pelaku akhirnya terbongkar setelah salah satu korban menceritakan yang dialaminya kepada orang tua.
Kurang kasih keling yuk gitu. Jadi anak-anak itu udah tahu bahwa dia itu suka mengiming-iming uang dari nilai uang Rp5.000 sampai Rp20.000. Mungkin anak-anak yang lebih mau sama dia atau gimana sampai Rp50.000, Pak. Kini orang tua korban telah melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami buah hati mereka ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA di Klaten, Jawa Tengah tewas saat mendapat kejutan perayaan ulang tahun dari teman-teman sekolahnya. Korban dijatuhkan ke kolam sekolah dan tewas usai tersengat listrik pompa air kolam. Isak tangis orang tua, kerabat dan rekan sekolah mewarnai prosesi pelepasan jenazah Fajar Nugroho, pelajar SMA 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Fajar tewas akibat tersengat listrik kolam sekolah saat perayaan ulang tahun ke-18 yang dirayakan bersama teman-teman sekolahnya. Dengan iringan pasukan Paskibraka, jenazah almarhum Fajar yang merupakan ketua OSIS SMA 1 Cawas dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum Duku Sili, Desa Sanggerahan, Kecamatan Cawas. Coba naik, kemudian memegangi kabel yang situ dibungkus, ya ada pipa juga di lokasi itu, ketarik. Nah, pada ketarik itu yang dirasakan bagi korban adalah kram. Kemudian temannya yang lain berusaha menolong. Jadi menolong itu ternyata Fajar Nugroho meninggal dunia usai diceburkan ke kolam sekolah sedalam 1,75 meter oleh teman-temannya sebagai kejutan perayaan ulang tahun. Namun saat dalam kolam, korban yang merasakan kram kaki mencoba berpegangan pada kabel mesin pompa yang ternyata beraliran listrik. Dua rekannya berusaha menolong korban dan ikut tersetrum. Naas, Fajar tersengat hingga tak sadarkan diri dan meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor nyaris hanyut terseret air bah di Jalan Raya Nasional di Serang, Banten. Sementara di Depok, Jawa Barat, 3 rumah rusak dan 2 motor ringsek tertimpa tebing setinggi 10 meter. Warga merekam musibah banjir yang menerjang Jalan Raya Pulau Ampel, Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pengendara sepeda motor nyaris hanyut terbawa derasnya arus banjir yang menerjang wilayah ini. Musibah banjir juga membuat pelayanan kesehatan di Puskesmas Pulau Ampel berhenti karena luapan air masuk ke dalam hingga setinggi 30 cm atau selutut orang dewasa. Untuk menghindari banjir susulan, warga berharap pemerintah segera turun tangan menangani masalah ini. Desa Gondara sama Desa Ampel, alhamdulillah ini cuma airnya doang, biasanya mas sampahnya bertumpuk-tumpuk, gitu. Colong sama dinas-dinas yang terkait minta bantuannya, tolong dibantu untuk pembangunannya, untuk bikin gorong-gorong lah intinya mah. Nah, pemerintah sendiri. Banjir disertai lumpur kerap terjadi diduga akibat buruknya sistem drainase dan aktivitas pertambangan perbukitan Gunung Candi dekat kawasan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Depok membuat tebing setinggi 10 meter dan panjang 30 meter longsor di Jalan Taman Induk Cipayung. Akibatnya 3 rumah rusak parah tertimpa material longsor. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 unit sepeda motor warga rusak tertimbun. Beruntung saat kejadian seluruh penghuni rumah bisa menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Sebelumnya warga sempat mendengar suara gemuruh saat peristiwa longsor terjadi. Petugas kini segera datang ke lokasi dan mengevakuasi motor korban yang tertimbun. Pas hujan, tahu-tahu bunyi krek gitu kan. Terus saya peluk tuh anak-anak gitu kan, anak-anak saya peluk. Nggak lama tetangga teriak, "Mas, keluar dari rumah." Gitu, pas saya buka pintu udah nggak ada jalanan.
Sementara di kawasan Telaga Jambu Sawangan, ruas jalan alternatif sepanjang 20 meter lebar 3 meter amblas diterjang air. Amblasnya jalan dipicu hujan deras yang mengguyur Depok hingga menyebabkan tanah pada bagian bawah jalan tergerus longsor. Akibatnya akses jalan pun tak bisa dilewati kendaraan maupun pejalan kaki yang hendak melintas menuju Sawangan Baru. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat longsor tambang emas ilegal di Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. Upaya pencarian puluhan korban yang masih tertimbun longsor pun terus dilakukan. Evakuasi longsor tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus berlangsung. Tim SAR harus memandu para korban dan berjalan kaki sejauh 4-5 jam atau sejauh 23 km menuju posko sebelum dibawa ke rumah sakit. 35 korban yang hilang dan masih dicari tim SAR gabungan. Sementara 73 korban selamat telah dievakuasi untuk mendapat penanganan medis. Data dari posko SAR hingga Selasa sore tercatat sebanyak 23 orang meninggal dunia akibat bencana longsor tersebut. Pencarian dan pertolongan kepada korban akan terus dilakukan hingga waktu tanggap darurat bencana selesai. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nurfazia Hasan, iNews melaporkan. Aksi pencurian ternak dengan modus sembelih di kandang terjadi di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Pelaku mencuri 7 ekor kambing warga dan meninggalkan organ jeroannya. Seorang peternak kaget saat mendapati kandang dipenuhi tumpukan organ jeroan dan bangkai bayi kambing di Kampung Gedebuk, Kecamatan Tenjo, Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Total ada 7 kambing yang raib setelah disembelih pencuri. Usai mendapat laporan korban, polisi langsung menyelidiki kasus ini. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. Pelaku sembelih kambing di tempat diduga untuk mempermudah membawa hewan curian. Yang satu kecil nggak dibawa sama dia, cuma dipotong semua. Dipotong? Iya. Yang diambil apa aja, Pak? Iya, badannya. Kalau ususnya ditinggalin sama dia. Oh, jeroannya ditinggalin. Iya. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku pencurian ternak dengan menelusuri jejak organ kambing yang tercecer di jalan. Sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan lantaran aksi pencurian hewan mulai marak pasca Pemkab mendistribusikan modal bantuan kepada para peternak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ular king cobra sepanjang 3 meter sembunyi dalam sofa kursi tamu rumah di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Evakuasi berlangsung dramatis karena ular sempat menyerang petugas. 5 petugas damkar dan anggota komunitas pecinta reptil berusaha mengevakuasi ular king cobra sepanjang 3 meter yang sembunyi dalam sofa kursi tamu di Kampung Jua, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Pemilik rumah yang mengetahui keberadaan ular mengaku sangat takut karena ular jenis king cobra sangat berbisa. Evakuasi yang berjalan selama 30 menit berlangsung dramatis karena ular terus melakukan perlawanan. Ular segera dimasukkan ke karung dan dibawa untuk direhabilitasi sebelum dikembalikan ke habitatnya. Penangkapan ular king cobra ini sempat menjadi tontonan warga karena lokasinya berada di kawasan padat penduduk. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga mengevakuasi 4 penambang yang tertimbun longsor di lubang tambang emas di tepi Sungai Batang Gadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. 2 korban dievakuasi dalam kondisi selamat, namun naas 2 lainnya sudah meninggal dunia. Dugaan sementara para penambang terkubur hidup-hidup karena longsor yang terjadi begitu tiba-tiba. Saat itu para penambang sedang menyemprotkan air untuk mencari butiran emas dengan menggunakan mesin. Ya, material berupa pasir, batu, dan tanah. Saat mereka sedang melakukan pekerjaan yaitu mencari butiran emas di pinggir sungai Batang Gadis.
Selama penyelidikan, polisi menutup tambang agar tak ada warga yang mendekat. Saat ini kasus masih ditangani Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husain, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa buruh menolak Undang-Undang Tapera di Bundaran Patung Kuda Jakarta berlangsung ricuh. Massa buruh bahkan nyaris baku hantam dengan aparat kepolisian. Kericuhan terjadi dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Tapera di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia saling tarik dan dorong dengan aparat kepolisian. Kericuhan terjadi saat massa buruh nekat memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan. Polisi yang berjaga pun menggiring paksa massa membuka blokade, namun justru mendapat perlawanan. Situasi kian memanas hingga nyaris baku hantam. Koordinator massa pun berupaya mengendalikan emosi massa. Dalam aksinya, selain melakukan aksi turun ke jalan, KSBSI juga mengajukan permohonan uji material Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Belasan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diduga terlibat judi online. Nilai transaksinya bervariasi mulai dari ratusan ribu rupiah. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Hadi Cahyanto, menyatakan 17 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terindikasi terlibat judi online. Pihaknya saat ini tengah memeriksa laporan keterlibatan seluruh tersangka. Hasil investigasi kasus pegawai KPK terindikasi ikut judi online merupakan sopir hingga pegawai urusan dalam dan ternyata sudah tidak bekerja lagi di KPK. Sudah tidak ke situ, namun kemarin kami sudah bertemu dengan Ketua KPK dan berkomitmen apabila memang itu adalah pegawai KPK akan ada tindakan disiplin dengan tegas. Namun sampai sejauh ini mereka kebanyakan sudah tidak ada di KPK. Ya. Sementara hasil penyelidikan lain diketahui jika para pegawai KPK tersebut baru dalam tahap coba-coba berjudi online dengan nilai transaksi antara Rp300.000 hingga Rp400.000. Dari Medan, Sumatera Utara, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan harga sembako kembali naik di ibu kota. Kenaikan harga diantaranya pada komoditas minyak goreng dan gula. Harga sembako di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan semakin mahal, imbas dari hujan yang mengguyur ibu kota beberapa hari terakhir. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, minyak dan gula menjadi bahan pangan pokok yang harganya mulai naik. Harga minyak curah naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp19.000 per liternya. Sedangkan harga gula kristal putih naik hingga Rp20.000 per karungnya. Harga cabai rawit hijau dan merah pun naik berkisar Rp45.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako ini meresahkan konsumen karena menyulitkan perekonomian mereka. Sekarang minyak naik, biasanya sih ngeteng 17, sekarang udah 18-19 harusnya. Gula ada naik sedikit, yang dari Lampung GNP punya ada naik dikit. Dari berapa tuh? Dari 790-an ya, sekarang udah 800 lebih. Ya gimana lagi, namanya orang kecil yang ikut aja naik. Tapi kebanyakan kalau udah naik nggak mau turun, terus melambung naik gitu. Harapannya gimana nih Bu? Harapannya ya yang bisa stabil, ya nggak seperti dulu, ya nggak mungkin lah bisa seperti. Harga bahan pokok kembali stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, dan Laksana, iNews melaporkan.